Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyingkap nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada kesempatan kali ini ada tema yang berbeda, yaitu bagaimana kita memerangi nafsu dan setan. Jadi tema kali ini adalah memerangi nafsu dan setan. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Izinkan saya untuk menyikap tema ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata beliau, wahai gulam, tinggalkanlah nafsu dan keinginanmu. Sudah dijelaskan dan sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya nafsu dan keinginan, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejelekan. Namanya nafsul amarah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang menyuruh kepada kejelekan. Kemudian kata Syekh, jadilah bumi di bawah telapak kaki para wali itu dan tanah di depan mereka. Jadi para wali ini adalah salah satu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cirinya adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Semuanya diberikan kesempatan oleh Allah, silakan ingin menjadi kekasih Allah, adalah cirinya orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Syekh, Al-Haq Azza wa Jalla telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Contoh mengeluarkan hidup dari yang mati, kita asalnya hidup, pasti akan meninggal. Semuanya yang hidup dan yang di dunia ini pasti akan meninggal. Para malaikat akan meninggal, manusia semuanya akan meninggal. Ketika dunia ini mau hancur, malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan yang pertama, hancurlah seluruh alam semesta. Tiupan yang kedua, dimatikannya seluruh makhluk hidup. Tiupan yang ketiga, dibangkitkan dari alam kubur. Nah, yang meninggal yang terakhir adalah malaikat Ijrail sendiri, yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mati. Dan yang mengeluarkan dari yang mati, yang hidup, contoh
biji-bijian tumbuhan biji kemudian tumbuh menjadi pohon-pohon, kemudian apalagi telur yang mati, telur mengeluarkan anak-anak ayam ya. Itulah contohnya. Nah, kemudian kata Syekh, dia mengeluarkan Ibrahim dari kedua bapaknya yang mati dan kekufuran. Nah, kalau dilihat dari segi ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah, kata Syekh di sini yang namanya ketaatan, keimanan adalah orang yang hidup. Sebaliknya kekufuran, kemusyrikan, durhaka kepada Allah, pada intinya dia adalah orang yang mati. Nah, dijelaskan di sini dia mengeluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kedua bapaknya yang mati dalam kekufuran. Kita ketahui bapaknya adalah sebagai pembuat patung, berarti berada dalam kekufuran dan kekafiran. Itu adalah mati. Jadi melahirkan dari ibunya yaitu Nabi Ibrahim, asalnya yang mati dalam kekufurannya, tapi Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari yang mati itu adalah yang hidup, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada intinya segala bentuk kekufuran, segala bentuk kafiran, segala bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mayit, itu adalah mati. Orang mukmin kata Syekh itu ibarat hidup, sedangkan orang kafir itu ibarat mati. Jadi kita adalah mudah-mudahan menjadi orang mukmin, menjadi orang yang bertakwa adalah kata Syekh itu adalah orang yang hidup, sedangkan orang yang kafir adalah orang yang mati. Kemudian orang yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, itu adalah orang yang hidup. Orang yang hidup. Orang yang bertauhid itu adalah orang yang hidup, dan sedangkan orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah adalah orang yang mati. Pada intinya agamanya mati, tauhidnya mati, tawakalnya mati, keikhlasannya mati. Nah itu, jadi dia adalah orang yang mati pada intinya. Kemudian siapa yang pertama kali mati? Dijelaskan dalam hadis qudsi, awwalu man mata min khalqi iblis. Awwalu man mata min khalqi iblis. Orang yang pertama kali mati di antara makhluk adalah iblis. Orang yang pertama kali makhluk ciptaan Allah adalah iblis. Kenapa iblis orang yang pertama kali? Karena orang iblis itu adalah makhluk yang pertama mendurhakai Allah. Makhluk yang pertama mendurhakai Allah. Makhluk yang pertama tidak taat kepada Allah. Apa yang tidak taatnya? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam ini adalah bentuk penghormatan, bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, bukan bentuk ibadah, tapi dalam dirinya ada kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis ini dari surga. Jadi orang makhluk yang pertama kali yang mendurhakai Allah adalah iblis, dan kata Allah, awwalu man mata khalqi iblis.
Orang yang pertama kali mati di antara makhlukku adalah iblis. Ya, jadi orang yang mendurhakai pada intinya adalah mati. Orang yang kafir, kekufuran, orang yang musyrik itu adalah mati. Mayat hidup. Kalau kita sebut sebagai zombie dialah mayat tapi hidup. Mungkin banyak sekali. Kalau kita lihat dalam kacamata Allah, banyak orang yang kalau kita lihat film-film zombie itu benar sebetulnya. Film-film zombie, film-film mayat hidup yang berkeliaran itu mungkin ada di sekitar kita. Mungkin ada di dalam keluarga kita. Ya, mungkin ada di tetangga-tetangga kita. Pada dasarnya yang namanya mayat hidup, mayit itu adalah bentuk kekufuran, kekafiran, kemaksiatan, dosa, ya. Sebelum dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia telah mendurhakai Allah, siapa? Iblis, sehingga mati dengan sebab kemaksiatan. Sekarang kemudian kata Syekh mengingatkan pada masa ini. Sekarang adalah zaman akhir. Pada zaman ini telah muncul pasar kemunafikan dan kebohongan. Kita lihat yang namanya kebohongan, yang namanya kemunafikan dari berbagai macam bidang, mulai bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang apa saja. Di sana muncullah orang-orang, oknum-oknum sebetulnya. Oknum-oknum yang sekarang Indonesia sudah parah, ya, akibat banyak oknum-oknum manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab, di antaranya korupsi, mencuri uang negara. Itu mulai dari kemunafikan dan kebohongan, yaitu mencederai hati rakyat. Kita sebagai rakyat biasa membayar pajak motor dan lain sebagainya, pajak mobil, pajak rumah, tapi uangnya malah disalahgunakan oleh pejabat-pejabat, oknum-oknum. Di sanalah yang namanya muncul pasar kemunafikan dan kebohongan. Bukan hanya saja ini, di antara teman-teman kita, di antara mungkin kita sendiri kebohongan. Maka kita berlindung kepada Allah supaya kita dibimbing, diberikan petunjuk menjadi hidup, bukan menjadi orang yang mati. Janganlah engkau duduk bersamanya dengan orang-orang munafik, jangan. Dan orang-orang yang berbohong, jangan. Janganlah engkau duduk bersama orang-orang munafik. Ciri-ciri orang yang munafik: idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dia bohong. Wa idza tumina khana, apabila diamanati ia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia ingkar. Kemudian para pendusta dan pembohong, celaka engkau, nafsumu pendusta, munafik, kufur, bahkan durhaka, musyrik. Ini para pendusta, ya, ini harus dijauhi. Para pendusta, munafik, kufur, bahkan durhaka dan musyrik itu adalah mereka orang-orang yang pada dasarnya mati di sisi Allah. Sebetulnya banyak sekali film-film zombie yang kita sering tonton gitu, itu pada dasarnya ada di sisi Allah. Itu zombie ini adalah bentuk kekufuran, bentuk kemusyrikan, kata Syekh, bentuk kemaksiatan, bentuk
kedurhakaan kepada Allah itu pada dasarnya adalah zombie, makhluk hidup. Nah, kata Syekh, penjarakan dia, jangan gaul dengan orang-orang yang munafik, pendusta, kufur. Penjarakan dia, artinya jangan terlalu kita dalam bersosialisasi dengan mereka, bahkan akan kena kita. Kata Rasul, kalau bergaul dengan orang yang las besi, pandai besi, itu akan kena percikan apinya. Tapi kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, akan terkena bau wanginya. Penjarakan, iya, berikan haknya saja, gaul seperti biasa saja. Gaul, tapi jangan dalam, kita masuk ke dalam lingkaran setan. Korupsi itu adalah lingkaran setan, maka jauhilah seperti itu. Berikanlah haknya, jangan lebih dari itu. Tahanlah ia dengan mujahadah. Jadi kita sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang hidup di sisi Allah, bukan orang yang mati di sisi Allah, dengan sungguh-sungguh. Adapun keinginan, tunggangilah ia agar jangan sampai menunggangi, ya. Bergaul apa adanya aja. Jangan kita bergaul dengan terlalu dalam dengan mereka. Juga watak, jangan temani ia seperti anak kecil yang belum berakal. Orang-orang yang seperti itu adalah seperti anak kecil yang akalnya kurang berakal, yang belum balik, seperti anak kecil. Yang namanya orang-orang melakukan kekafiran, ya, orang-orang di luar Islam, ya, kemudian ini bukan muslim gitu, kemudian kekufuran, musyrik, mendurhakai Allah, orang munafik, orang kufur, itu kalau dilihat, kata Syekh, itu adalah orang-orang seperti anak kecil, orang-orang yang belum berakal, tidak menggunakan akalnya. Bagaimana mungkin kau bisa belajar dari anak kecil? Setan adalah musuh ayahmu Nabi Adam. Kenapa setan musuh ayahmu? Yang menggoda pertama kali manusia adalah setan. Digodalah Nabi Adam beserta istrinya Hawa supaya memakan buah khuldi. Kata Allah, wala taqrabus syajarah, janganlah engkau dekati pohon tersebut. Tapi yang namanya setan membujuk Hawa, yang namanya mungkin perempuan itu sudah digambarkan dulu ibu kita sama ibu kita Hawa. Kata setan diiming-iming kalau memakan buah tersebut akan kekal, maka tergodalah rayu bujuk setan Hawa, dan Hawa ini menggoda Adam karena laki-laki kalah dengan wanita, maka Adam pun mengalah, akhirnya memakan buah khuldi, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang pertama kali yang digoda oleh setan adalah bapak dan ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Bagaimana engkau dapat berdampingan dengannya? Dialah musuh ayahmu, yaitu Adam alaihissalam. Engkau tidak akan selamat kalau dia bergaul dengan orang-orang yang mati tadi. Dia tergoda oleh setan. Jika engkau tidak akan selamat, dia telah membunuh ayah dan ibumu, membunuh karakternya. Di sini bukan membunuh ininya, membunuh yang asalnya di surga, ya, yang asalnya di surga dikeluarkan ke bumi, ya,
Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa, doanya Nabi Adam, Robbana, taubatnya Nabi Adam, Robbana zulamna angpusana wa ilang tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita berbuat kesalahan kepada Allah, Allah adalah Maha penerima tobat, maka ucapkanlah Robbana zulamna angpusana wa ilang tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian apa sih di sini inti dari ceramah kali ini, yaitu memerangi hawa nafsu dan setan. Apa sih? Pertama, jadilah takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, salah satu menjadi ciri kekasih Allah adalah orang yang takwa. Kemudian tauhid, mentauhidkan, mengesyakan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya mantap la ilaha illallah, bawalah sampai kita meninggal. Dalam hadis Rasul, man qara'a fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah di akhir hayat hidupnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian muraqabah itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Jadi kita akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu, maka kita akan menjadi orang yang hidup, ya, muraqabah. Dan itu salah satu memerangi setan dan hawa nafsu. Waro dan hati-hati, kita harus hati-hati juga dalam melangkah, hati-hati makan, hati-hati berbicara, hati-hati memandang pandangan, ya, dan pendengaran, semuanya dijaga. Ku angkusakum wahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siddiq, kemudian siddiq adalah orang-orang yang selalu benar, bukan selalu benar, berusaha untuk benar. Siddiq, ya, siddiq, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita sudah berusaha, kita sudah bertawakal, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai pasukanmu. Jadi supaya memerangi nafsu dan memerangi setan, yang pertama adalah takwa, kemudian tauhid, kemudian muraqabah, waro, ya, waro itu sifat kehati-hatian, hati-hati dalam bertindak. Ini teh makanan ini haram atau al halal. Kemudian hati-hati dalam setiap langkahnya. Siddiq, kemudian orang yang benar, dan selalu memohon pertolongan Allah. Apapun kita harus memohon pertolongan Allah, meminta apapun, misalkan meminta paku, meminta apapun, minta pertolongan kepada Allah. Atau dalam keadaan ada masalah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau ada dalam apapun, minta pertolongan kepada Allah. Jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Pertama, tekadkan meminta pertolongan kepada Allah. Ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke kayu bakar yang besar, ya, kayu bakar, ya, dibakar kayu tersebut, apinya sangat besar. Maka pertama kali Nabiullah Ibrahim hasbunallah, meminta pertolongan kepada Allah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itulah supaya apa? Supaya mendapatkan pertolongan Allah. Jadi supaya kita memerangi nafsu dan setan, yang pertama adalah takwa, kemudian tauhid, muraqabah, waro, siddiq, dan memohon pertolongan Allah. Dan itu adalah pasukanmu, dan menjadi orang yang hidup, bukan menjadi zombie dari sisi Allah. Banyak sekarang orang-orang yang zombie, ya, orang-orang yang pada dasarnya di sisi Allah adalah mayit, mati, ya. Sebagai pedang dan pasukan itu akan menghancurkan setan dan tentaranya. Insya Allah akan hancur dengan takwa, tauhid, muraqabah. Muraqabah itu selalu dilihat oleh Allah. Kemudian waro, kehati-hatian, siddiq, memohon pertolongan Allah. Setelah itu engkau akan menang karena Allah bersamamu. Insya Allah
kita akan menang karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema memerangi setan dan nafsunya supaya kita menjadi orang yang hidup di sisi Allah, bukan orang yang mati ya. Orang yang hidup di sisi Allah, bukan orang yang mati. Maka di sini ada kesimpulannya, bagaimana kita supaya menjadi orang yang hidup, orang yang menjadi kekasih Allah, memerangi nafsu dan setan. Yang pertama adalah takwa, kemudian tauhid, muraqabah, waro, sidik, dan memohon pertolongan Allah. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datang dari Allah, dan yang salah itu dari kebodohan pribadi. Wa iyyakum syobam paminallah, wa iyakun khata'am pamini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.